Lantunan titiang sana mangkin majang ring Pak Profesor Dr. Nyoman Suparte jaga uning ayang indek tari sangyang dulu, kini dan yang akan datang. Nah, ke perkembangan tari sangyang ini satu napi dumun sana mangkin. Nah, saya ini jagirau doning Pak Prof dalam selaku tuan rumah niki pasti uning sampun mejantan uning ring kawentenan pemargi sangyang riki khususnya ring Banjar sesana ketua sejangu. Antuk galah durus Pak Prof. Inggih. Ampura para sentuhan sarang sami yang peniki ngabikin indik margi ngayah aturan makalah indik tari sangyang dulu, kini dan masa yang akan datang. Gimana aja setiap seumur umum sarang sentuhan sarang sami sana banget uangnya titiang peniki Pak Murah, Bapak Ade dan Prof. Dibia. Beliau ini dosen saya dulu di IHDN, beliau ngajar di IHDN. Dia atas mahasiswa, walaupun sudah guru besar, itu kuliah lagi. Ya, ngambil di IHDN ya. Rares, Bapak Ibu sekalian, semua sekaligus Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Karangasem, talar para pejabat desa, kecamatan, samian, para semeton, sarang sami, pemungkas. Iya, Om Swastiastu. Bapak Ibu, para semeton, sarang sami, mungkin juga buat membawa acara ya. Titiang peniki, asal titiang sekian teriki. Asal titiang teriki. Ceritanya pada tahun pada 2016 tahun 65 sudah duduk di SD gitu ya. Rares ngangkos SMP kelas 1 mereka dapat besar dari Gunung Agung tahun 63 tahun 65 mereka pemberontakan PKI yang atas ketua GSNI waktu itu. Ya pengalamannya luar biasa lah, yang terkumpul dari dulu sampai sekarang. Iki titiang nguningin ini sangyang puniki dari dulu sudah tahu, saya masih kecil itu tahu persis seperti apa kondisinya gitu. Ya ramah sekali makin puniki nak rame waktu puniki. Bentar di pekarangan ini ada bikin sangyang, di pekarangan sana ada bikin sangyang. Siasan malih bentar. Gitu. Sehingga rapi sekali kondisi sangyang di yang puniki. Selain di tempatan puniki, terus kena pementasan sangyang gitu. Puniki ane uning dia. Terakhir san benar kali san uning dia. Indek pekayunan debetara. Debetara gede, jadi beliau reh pepatan puniki. Beliau konon katanya gitu, konon katanya menyenangi sekali tarian sangyang ini. Sehingga sangyang bermunculan, terus petani gede juga seneng dan sebagainya bisa baik gitu. Nah puniki mau nanti sana makin puniki sangyang puniki harus kepusatan ring lapangan puniki. Orang rumun nenter nonton lapangan masih kecil lapangannya dan ada banyak tanaman-tanaman pohon bambu apa segala macam sehingga kurang bagus lapangannya waktu itu, tetapi sekarang kan sudah bagus dibuat lapangan lah gitu ya. Sehingga jados tempat pementasan sangyang dan mungkin juga yang akan datang akan terus seperti itu, makin dibina, diperbaiki dan sebagainya sehingga menjadi tempat sangyang gitu ya. Ingat, ingat ada punika rumah yang matur ya. Ingat yang matur kede, nah yang puniki ini sangyang puniki kan sampun akeh matur review akeh lanturan puniki ini kelestarian puniki. Tari sangyang niki berkaitan sarang kesenian Bali, sarang agama, budaya gitu ya, budaya, agama, kesenian jadi satu itu. Ring jamu puniki.
Yang Bali kan memang ada pancayatnya. Di setiap pancayatnya ada upaya-upaya memunculkan kesenian gitu. Nah, salah satu di budayanya nikilah yang kita bicarakan pada hari ini, ada tarian yang disebut dengan tarian sangyang. Tadi Pak Dibi mengatakan bukan tarian, tapi ya sangyang lah gitu ya. Ada sangyang itu di jamu. Sampun kenten cirinya puniki, sangyang puniki hanya trans gitu. Yang kesurupan akan jadi sangyang. Yang kan kesurupan tidak akan jadi. Diapakan pun juga tidak bisa. Mau menari ngawak-ngawak tidak akan bisa. Dan cocok dan manut ring sane wakilnya ring roh sane roh punika dan manut. Nah, sehingga harus trans gitu baru bisa kemudian dimunculkan ya gayanya seperti apa tariannya. Ya seperti rohnya yang datang itu yang masuk ke badan penarinya itu. Nah, rades tari sangyang puniki berkaitan dengan upacara budayanya ya. Budayanya seperti itu pun puniki wenten ring jamu puniki terkait dengan desa Tegudo puniki ada namanya usaba dalem. Dengan usaba dalem puniki usan puniki sehari setelahnya sudah mulai tari sangyang dipentaskan gitu ya. Nah, kebetulan juga pada hari itu reng usan sebetulnya puniki reng waktu itu kan nyepi waktu itu kemudian ada apa namanya pergantian tahun baru sake tahun baru puniki. Nah, disitulah ada upacara pengusiran budak kale gitu yang disebut dengan ada tek-tek pros gitu kan ada masih wikan ya sementara sarang sami tek-tek pros. Ini benar istilahnya lokal sekali itu tek-tek pros itu memang seperti istilahnya tek-tek pros gitu. Itu mengusir budak kala pada waktu itu supaya budak kala itu pergi budak kala hamba mengaturkan ini apa dan sebagainya gitu. Nah, sehingga diyakini dipercaya bahwa budak kala itu bisa hilang pada waktu itu. Nah, sampun kenten setelah itulah kita membuat sangyang selama 1 bulan penuh gitu kan. Ya. Nah, sangyang itu diselenggarakan dan juga ada moncang, ada oncang-oncangan. Tahu oncangan itu apa pukul buat banyak orang lalu kumpul gitu lalu nepak pukul itu gitu ya sehingga menjadi oncangan banyak orang yang melakukan. Nah, waktu itu kita moncang sering kita berkunjung gitu. Saya pernah ke Wates berkunjung ya ngoncang waktu itu nyumbang oncangan dengan tariannya gitu. Lalu Wates membalas ke sini, pernah ke Aras Tunggal dibalas ke sini begitu. Itu zaman dulu kan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Oh, jangan mungkin karena kesibukan kita semua, ekonomi apa segala macam, sehingga itu menjadi hampir punah, hampir tidak ada lagi dilenggarakan upacara ngoncang. Ngoncang juga mengusir dekade, sangyang juga mengusir dekade. Itu dua-duanya. Iya. Lantur, kena sangyang, oke teman. Tari sangyang, peniki ya. Sangyang ini saya pikir-pikir apa sebetulnya ini sangyang ya? Sangyang Widewasa, gitu kan? Sangyang Widewasa. Saya terjemahkan jadi yang mulia agung gitu, yang mulia agung Tuhan Yang Maha Esa. Yang mulia agung ide Sangyang Widewasa, ide Widewasa Tuhan Maha Esa, ide Sangyang Widewasa, yang mulia agung Widewasa Tuhan Yang Maha Esa. Begitu kira-kira kalau saya makan betul apa enggak nanti kita sering diskusikan lagi. Nah, rares sangyang puniki memang berhubungan dengan ritual magis religius, ritual untuk budayanya. Magis itu ada transnya, lalu religius yang berhubungan dengan agama. Hanya agama di Bali yang punya
ini sangyang. Kemudian dulu sangyang itu berkaitan dengan acara budayanya ya. Dan seterusnya sudah katakan tadi, begitulah kondisi kelahiran daripada sangyang, keadaan sangyang di Jamu ini. Nah, sehingga menjadi miliknya orang Jamu, menjadi hiburannya bagi masyarakat Jamu selama 1 bulan dalam setahun itu. Nah, tari sangyang ini, tari sangyang memang tari apa enggak gitu ya? Saya kurang percaya bahwa itu adalah tari gitu ya. Tapi kalau lihat gerakannya segala macam ya mirip tari. Tetapi tarinya itu tidak pernah dilatih kepada penarinya. Tidak pernah dilatih. Dilatih pun akan matah jadinya kalau dilatih gitu ya. Ya tiba-tiba saja jadi bisa menari menurut roh yang diundang. Kalau tari sangyang celeng ya akan menari seperti celeng. Kalau sangyang lelipi persis seperti lelipi, merayap gitu. Kalau sangyang pojok ya persis seperti pojok, lompat-lompat di pohon gitu ya. Itu ya aneh juga ya, bisa seperti itu. Karena dasarnya adalah orangnya harus kesurupan, harus nadi selain sini, harus kesurupan sehingga begitu ngumpuk itu ya di masa panik, ngumpuk begini, kemudian beberapa detik rebah ke belakang gitu ya, kemudian bangkit lagi, sudah bisa menari-nari, ya seperti apa maunya lah menurut roh yang diundang. Jadi karena ada 18 macam roh yang diundang ya akan menari seperti jenis ke-18 yang diundang rohnya itu ya. Kemudian prosesnya itu kan sangyang bermumpuk, lalu dia nadi, dan bangkit, musola, dan kemudian ngantukkan. Itu kira-kira proses dari sangyang itu. Kemudian penari sangyang tidak disiapkan ya melalui latihan, makanya tidak ada namanya sanggar. Ada sanggarnya, saya bilang tidak ada sanggarnya. Yang ada ya perkumpulan saja, kumpul-kumpul, kemudian langsung jadi di job itu, disuruh ngumpul gitu, lalu jadi sangyang. Udah kita simple sebetulnya ya. Tetapi ada keranatnya, ada keranat untuk menjadi sangyang itu. Dulu banyak orang yang coba-coba jadi sangyang ya. Saya sendiri termasuk waktu kecil waktu itu pernah bermukuk gitu, coba mukuk bersama-sama dengan yang lain juga. Yang lain harus berubah. Saya sampai setengah jam nggak rebah-rebah. Nggak pernah jadi gitu ya. Waduh, ini nggak ada bakat, nggak bisa saya jadi sangyang. Akhirnya setelah itu tidak lagi mencoba gitu. Ya saya lebih baik menjadi pendukungnya, diikut penyanyinya lah, diikut apanya dan lain-lainnya gitu. Nah sehingga sangyang bisa berlanjut. Nah oleh karena itu inilah pentingnya pada Bapak BPNBP yang mohon pembinaannya gitu ya, supaya tari sangyang ini betul-betul dikuatkan lagi sampai menjadi satu kekuatan yang benar-benar tampak muncul gitu ya. Apalagi ini sangyang kan menjadi World Heritage gitu ya. Sejak tahun 2015 sudah menjadi World Heritage. Jadi kita pastinya berbangga sekali bahwa sudah dijadikan World Heritage di Jamu ini. Kita punya tarian sangyang yang sudah terkenal di seluruh Bali. Hanya di Jamu yang punya sangyang sebanyak ini ada 18, mungkin sekarang 16. Ini 2 sudah hilang. Di desa-desa lain banyak ada sangyang, tetapi kan maksud saya banyak desa lain punya sangyang, tetapi jumlahnya antara 1, 2, 3 jenis sangyang saja. Nah karena itu dilihat lagi banyaknya, saya kira cocok memang Jamu ini menjadi
pusat atau World Heritage di bidang Sangyan. Lanjut. Nah, penyanyi ada juru gendeng. Penyanyi ini ibu-ibu di belakang ada banyak, itu penyanyi ya yang mewarisi pada saat ini. Mungkin saja ada beberapa lagu yang hilang gitu ya, ada beberapa lagu yang tidak diingat, tetapi dengan kebersamaan bisa ingat kembali. Ya mudah-mudahan yang sekarang menjadi pelopor untuk bisa meneruskan dan diteruskan kepada pewarisnya nanti. Dengan World Heritage itu kan termasuk nyanyiannya juga World Heritage gitu. Karena sepaket nyanyiannya ada, lalu penarinya juga ada. Nah ini sepaket, ini yang memerlukan pembinaan Pak, supaya bisa bertahan terus. Apalagi dengan kondisi sekarang, kondisi ekonomi yang cukup gencar gitu ya, sampai ke desa-desa sudah merambah ekonomi itu, sehingga orang-orang pada sibuk dengan urusan mencari uang gitu. Itu kondisi yang sekarang. Namun demikian kan jangan lupa, tidak boleh lupa dengan budaya yang sudah dimiliki, budaya Sangyan yang sudah dimiliki oleh kita di Jangun ini. Harus diawetkan, dilestarikan, dan kemudian dibina oleh BPNBP Provinsi Bali. Penyanyi ini ya, pada saat menyanyikan lagu itu ada ritmenya gitu. Pertama kan pelan-pelan nyanyi gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Kemudian intensitasnya ditingkatkan sedikit ketika ketika Sangyan sudah mau jadi, ditingkatkan sedikit sehingga rebah gitu ya. Nah setelah rebah itu nyanyiannya kembali dilambatkan menurut lagunya itu sendiri, sehingga dinikmati benar oleh Sangyannya dan juga oleh kita, menikmati semua itu ya bersama-sama. Alur lagunya ya, ini ada dalam lagu nyanyian Sangyan itu ada 4 prosesnya itu. Sangyan mengantarkan untuk nadi, mengundang roh. Pertama lagunya kan mengundang roh dulu, lagu mengundang roh supaya jadi gitu ya. Setelah jadi rebah ke belakang, maka kemudian ada proses nadi rebah ke belakang, udah nggak sadarkan diri lagi. Nah itu maka kemudian setelah itu dia bangun kembali, maka adalah proses nyolahan melakukan perilaku seperti roh yang diundang gitu, sehingga ya macam-macam, kadang-kadang aneh gitu, kok bisa seperti kodok, bisa seperti lipi gitu ya, bisa seperti memedi itu orang khas mau lari aja mana-mana gitu. Kalau lipi jinak ya, pada dihalangi di sini, dia akan belok ke kiri gitu ya, merayap, dadanya ini kena tanah deh, tangannya agak melekat ke tanah. Itu ciri lipi. Terus saya celeng gitu. Dan bahaya kalau ada orang yang iseng naruh kotoran manusia di dekatnya itu. Celeng itu kan makan segala itu, akan dimakan itu gitu, benar-benar dimakan, sehingga habis jadi Sangyan celeng itu muntah-muntah itu, muntah-muntah keluar udaranya dengan bentuk apa itu, feses gitu ya. Ini rada menjinakkan sekali. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk Sangyan ini, mari kita tertibkan. Jangan sampai ada yang iseng gitu ya, atau usil atau jahil gitu ya. Kita bersama-sama menyucikan Sangyan itu dengan baik. Kalau dulu
gampang Pak mencari penyanyi, ya jok ini, tangkap ini, ajak menyanyi bisa gitu. Banyak orang yang bisa. Tapi sekarang kan ada kesibukan, gimana nih? Sudah hampir hilang penyanyinya. Syukur sekarang sudah ada pengaktifan, ada kelompok yang bisa menyanyi dan disuruh menyanyi. Nah, akankah ke depan juga bisa seperti ini? Akankah ke depan bisa penyanyi bisa tetap ada atau sayang tetap ada? Itu masih question, masih pertanyaan. Tetapi kalau ada pembinaan, maka saya yakin lah risannya tetap lestari gitu. Lanjut. Nah, mengapa khusus Banjarjamu? Banjarjamu kenapa gitu ya? Kalau saya tadi baca, dengarkan ini apa namanya tadi, di cerita barusan yang di depan tadi itu, agak berbeda ceritanya. Kalau saya lebih meyakini cerita yang lain, bahwa waktu itu adalah kejadian, di Jamu ini ada kejadian, pertanian, peternakan semua kena wabah penyakit. Nah, oleh karena itu lalu kita mencoba melakukan berbagai cara, musir naluk merana lah, itu yang dilakukan. Belum juga bisa, maka menyampaikan kejadian itu ke desa adat Dude, lalu dicobalah dengan upacara juga kan. Nah, pada waktu itu kita punya cerita bahwa orang-orang dulu jam beberapa abad yang lalu gitu ya, beberapa abad yang lalu percaya bahwa Sangyang itu bukan Sangyang ya, Sangyang apa namanya, ada orang-orang yang dilihat bersama-sama bahwa orang-orang itu ada yang pingsan, ada yang pingsan dan sebagainya. Lalu melihat katanya ada macam Sangyang yang dilihat, tarian Sangyang gitu. Nah, oleh karena itu kemudian bangun dari tidurnya, mencoba mewujudkan, mempraktekkan tarian yang barusan dilihat pada saat tidur itu, pada saat pingsan itu. Ada tari Sangyang pojok lah, Sangyang celian dan sebagainya. Maka kemudian itu dimunculkan, diingat kembali, dimunculkan, dibuatkan lagunya dan sebagainya gitu ya, sehingga menjadilah tarian Sangyang tarian Sangyang. Nah, itu cerita yang saya pegang dulu ya, dan itu ditunjukkan khusus untuk pada saat mengusir kuda kala saja, supaya roh-roh yang jahat itu yang mengganggu manusia itu menjadi hilang. Maka kemudian Betari Seri mempaice waranugraha ring masyarakat ring Jamu. Tanamannya bisa bagus itu, ayam ternak-ternaknya bisa bagus juga, sehat-sehat semua begitu. Dan masyarakatnya pun juga menjadi baik, hubungan antar individunya. Itu keyakinan yang disampaikan dalam cerita itu, maka itu menjadi satu contoh gitu ya. Kemudian dulu Sangyang di Jamu ini banyak dilakukan pada satu upacara 1 bulan setelah usaha badalu dengan ngoncang dan antar desa gitu ya. Ya udah saya katakan tadi, maka kemudian jadilah Sangyang di Jamu ini yang semua terkenal sampai dengan saat ini. Baik, langsung lanjut. Pementasan ini Sangyang dipentaskan pada malam hari. Tadi Pak Dibia mengatakan Sangyang harus pada malam-malam hari, jamnya pun tertentu. Kalau di sini biasa Sangyang dipentaskan setelah jam 8 kurang lebih, udah malam lah.
Sehingga pada saat menyanyi, pada saat dilakukan itu, memang beda suasananya. Terasa sepi mengiringi kehenak malam hari itu, sehingga roh itu dengan mudah bisa memasuki raga nantinya gitu. Coba mungkin diselenggarakan siang hari, kira-kira jadi nggak sangyang itu ya kira-kira ya? Mungkin tak jadi ya. Apa takut dengan matahari kira-kira sangyang itu ya? Nggak ada cerita mana itu, tetapi dari dulu sudah saya dapatkan pasti malam diselenggarakan sangyang itu. Sangyang apapun pasti malam gitu ya. Nah kemudian saya dipentaskan pada malam halaman terbuka. Tempatnya pun harus halaman terbuka. Tidak ada di bawah balai begini, tidak ada. Sangyang tidak ada. Pasti di bawah di lapangan terbuka. Ya, di samping juga untuk mendapatkan area yang bagus juga. Juga ada penonton juga bisa lebih banyak, mungkin begitu, tetapi pasti ada sesuatu yang saya pikir itu adalah harus tembus ke udara gitu, kira-kira. Tapi tidak ada cerita yang mana itu. Ya. Maka di lapangan lah diselenggarakan. Dan juga yang akan datang ya, kita sekarang kan kalau lihat di halaman-halaman rumah jarang dipentaskan di halaman-halaman rumah, karena kalau dulu itu orang punya pekarangan kan luas-luas gitu pekarangannya itu. Sekarang dipenuhi dengan bangunan-bangunan sehingga tidak mungkin lagi dipentaskan di pekarangan rumah. Nah, oleh karena itu dengan adanya lapangan di sini lalu halaman rumah terbatas, maka kesinilah pentaskan di Balai Banjar. Di depan Ida Ratu Gede, di depan Balai Banjar ini ada lapangan. Saya kira untuk yang akan datang pun akan masih seperti itu pementasannya. Lanjut. Proses nadi trans adalah ciri khas sangyang itu trans. Kalau nggak trans nggak jadi sangyang. Pribadi dia mengatakan ada sangyang yang apa namanya itu pura-pura. Kalau lulong apa itu ya pura-pura gitu ya. Ya akan matah tariannya, akan dibuat-buat gitu. Yang seharusnya kan harus lebah, trans, maka jadi rasanya lebahnya persis seperti rohnya gitu. Ya susah dikatakan, tetapi itulah wujudnya seperti itu. Kalau prosesnya udah sama tadi, ada pasukan, maka lalu trans dan seterusnya ya. Proses aktivitas selama menjadi sangyang akan berperilaku menari-nari seperti sangyang itu, rohnya itu. Lalu terakhir proses pengantukan. Setelah itu pengantukan itu dijok, sangyangnya dijok, dipegang gitu, berapa orang yang megang, kemudian perciki tirte, maka itulah sadar kembali sangyangnya. Lanjut. Tempat saya kira udah oke, ya. Lanjut. Macam-macam tari sangyang saya kira ada sudah disebutkan tadi oleh ketua panitia. Tadi ada 18 sangyang. Dulu masih gampang mencari penari sangyang. Ampura ini panitia penari sangyang sekarang masih gampang nggak mencarinya gitu ya. Kalau dulu gampang mencarinya, individu-individu yang bisa menari. Tetapi kemudian sekarang karena tadi dibilang lama stagnan, karena anak-anak pada mulai sekolah gitu ya, tidak ada yang mau nari sangyang selama 15 tahunan kurang lebih dulu ya. Tetapi sekarang sudah mulai aktif lagi, sehingga didapatkan beberapa penari sangyang ya. Sudah ada berapa penari sangyang sekarang? Penari sangyang? 15? 5? Oh baru 5? Iya. Nah itu masih kurang banyak. Mestinya kan dari Banjar Jango yang ratusan keluarga ini, tapi mestinya kan gampang mencari. Tapi nggak bisa seperti itu. Harus orang dari keturunan yang tertentu gitu, baru bisa menjadi sangyang.
Kalau enggak bisa. Nah itulah karena itu agak giat ya, agak susah, agak inget gitu ya, sangyang itu. Dan saya kira sampai ke depan nanti pun akan seperti itu juga kondisinya ya. Lanjut. Nah fungsi ini ada 4 fungsi Pak yang dikatakan bahwa yang pertama itu melindungi penduduk dan tempat tinggal mereka agar tidak mendapat gangguan. Jadi dengan sangyang ini ditarikan maka dapat melindungi tempat tinggal maupun orangnya di jamu ini. Yang kedua agar tanaman pertanian dan hewan bisa selamat, bisa baik, sehat gitu ya. Dengan cirinya bahwa Ida Betara Seri sudah membaca warna gurake, kita ngerungsur pada Betara Seri supaya diberkati tanaman maupun hewannya. Yang ketiga tatanan hidup yang akrab dapat dipelihara. Jadi akan terjadi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di jamu ini. Jadi baiklah antar orang di jamu ini. Yang keempat, pelanggaran sikap etis warga penduduk menjadi berkurang. Jadi menjadi baiklah, tidak ada lagi pelanggaran yang membuat masyarakat sudah susah atau kurang enak. Ya lanjut. Nah, penutup ini ya, penutup lagi sekali saya bilang bahwa ngoncang dan sangyang itu adalah satu paket yang sangyangnya juga dimunculkan, lalu ngoncangnya dilakukan untuk mengusir budak kala, sangyang dipentaskan juga untuk mengusir budak kala. Konon katanya ya, konon zaman dulu ceritanya itu Betara Gede di Pempatan ini, tidak Betara Gede, suka nonton tari sangyang itu, suka senang nonton tari sangyang, sehingga Betara Gede sangat sangat senang, sangat antusias untuk penyelenggaraan sangyang di Jamu ini. Ya, bila format tetap itulah terjadi. Buktinya kan sudah ada lah tentang perkembangan sangyang di Jamu ini. Asalkan dibina, asalkan dipelihara, pasti akan selalu ada pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu proses menjadi sangyang adalah tertib, ya, teratur ya, mulai dari ngupuk menjadi trans, mesolah dan mantukang roh gitu ya. Dan terakhir demikian saya kira sangyang dan dari masa ke masa di Jamu ini seperti itu. Ada masa-masa yang berubah dari dulu hingga sekarang, terutama karena pengaruh ekonomi, karena pengaruh ilmu pengetahuan, pengaruh teknologi gitu ya, sehingga kita ya secara nggak sadar kita difokuskan kepada upaya-upaya itu, peningkatan ilmu pengetahuan, pengembangan ekonomi itu secara nggak sadar ditingkatkan. Tetapi kita kan harus juga mempertahankan budaya sangyang menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih lengkap lagi dan seterusnya. Saya kira demikian yang saya paparkan mengenai ini. Mudah-mudahan dapat memenuhi harapan dari judul sangyang ini, sehingga kita semua memahami lebih jauh tentang sangyang itu sendiri. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Nah, ini 11 tangan dulu aja ngeri Pak Prof.